Alifun aktsara min aslaini sahaba zaidun bi ghairi maini. Jadi alif di sini ya. Alif di sini kalau dia itu termasuk dari rumpun. Rumpun dari sebuah kata yang harusnya itu ternyata asli semua gitu ya. Jadi ketika ada alif yang di sana itu terdapat pada lafaz huruf asalnya lebih dari dua, huruf asalnya lebih dari dua dalam artian 3 atau 4. Kemudian kok di sana ada alif, ya maka alif itu bisa diidentifikasi kalau dia itu adalah ziyadah. Jadi ketentuannya manakala ada alif yang bertemu dengan 3 huruf, nanti 3 huruf ini asli semua. Jadi 3 huruf asli semua, kok ada alifnya, maka alifnya dihukumi ziyadah. Contohnya doribin dan khutbah. Kita perlu ingat bahwasanya kasus shorof atau tasrif itu kan berlaku untuk isim yang mu'rab, baik dia itu ghairu munsharif ataupun munsharif. Sehingga kita tidak akan melihat dalam perspektif mabni semacam isim isyarah za atau semacam isim syarat ma, itu tidak kita jadikan acuan karena dia adalah isim yang mabni. Maka yang menjadi tema bahasan kita adalah isim mu'rab. Nah, isim mu'rab yang huruf aslinya memang 3 huruf. Jadi sedari awalnya dia 3 huruf. Ini kan memang sedari awal berarti ketentuannya berlaku untuk isim mu'rab ya. Nah, bila mana di sana ada alifnya, maka alifnya adalah ziyadah. Sebagaimana contoh lafaz doribun dan lafaz khutbah. Bisa dimengerti kira-kira Mas Nawan? Iya, Ustaz. Apapun bentuk alifnya, Ustaz ya. Apapun bentuk alifnya, mau dia alif yang lurus ataupun yang lemah. Jadi ya identifikasinya nggak susah lah. Sekarang kasusnya fa'in sahibat aslaini. Nah, kalau ada alif yang huruf aslinya sekarang cuma 2. Nah, jadi sudah kurang dari standar umumnya kalimat isim, karena al-aslu fil ismi itu kan salah satu ahrufin. Nah, ini ada isim huruf aslinya cuma 2 terus kemudian ada alif, maka alifnya laisat zaidah. Alifnya di sana bukanlah alif yang bersifat tambahan. Alifnya bukan alif yang bersifat tambahan. Nah, bisa jadi imma aslun kailah, bisa jadi memang asalnya semacam itu sebagaimana lafaz ilah ya. Jadi dalam kasus ilah ini 3 hurufnya itu huruf asli semua gitu loh. Nah, menariknya itu begitu, padahal kan loh sekarang apa ada isim ilah? Ilah itu bukannya harf. Nah, berarti di sini yang perlu kita cermati adalah ilah ini dia sudah dijadikan sebagai alam, isim. Jadi dia sudah menjadi identitas atas nama perorangan. Nah, ketika sudah menjadi nama, maka perspektifnya tidak kita lihat sebagai harf lagi, melainkan kita lihat sebagai isim. Bisa difahami nggak, Mas Nawan? Oke. Kok di saya ada keterangannya, Ustaz? Iya, gimana? Ilah itu apa jamak dari ala, nikmah. Oh, jamak dari ala. Oke. Ala. Ya. Coba saya lihat di sini. Barangkali ada kejelasannya. Kalau di sini nggak ada sih, nggak ada yang menyinggung tentang ilah secara khusus.
Cuman di sini disebutkan ilah, tapi ilah dalam perspektif harf ataupun mabni. Ini dikatakan amma fil mabniyat wal harf wal huruf fala yakum bi ziyadatiha ma aktsara min aslaini kahata wa mahma wala ibdalaha min ghairiha ma'al aqli. Dan juga tidak dihukumi dia itu berdasarkan ibdal dari yang lain, padahal hurufnya kurang dari 3 huruf, ila dan mata. Batakunu asliyah ghairu munqalabah. Ya, kalau jamak dari kata ala ya, ala jadi ila. Oke. Ala ini. Berarti wajibnya fi'alun. Ya, wallahu a'lam itu. Kalau memang semacam itu, berarti huruf asalnya sebenarnya tidak hanya 2. Ya bisa jadi hamzahnya di belakang itu huruf asal. Wallahu a'lam. Di sini di Khudoriyah tidak ada kejelasan lebih lanjut. Wa ima badalun min asal kayak kola dan ba'a. Atau dia merupakan perubahan dari asal. Dalam kasus fi'il ya kola dan ba'a. Wal yakadza wal wau ilam yaqa'a kama huwa fi yu'in wa wa'a. Nah, begitu juga nanti adalah ya. Praktiknya adalah sama. Dan juga wau. Jadi iya dan wau ini bisa bernilai ziyadah kalau terdapat pada kalimat yang ketiga hurufnya adalah huruf asli. Baik nanti di sana ada tambahan ya-nya ataupun wawunya. Pokoknya kalau di sana ada 3 huruf asal, kemudian ada ya ataupun wawu, jelas mereka ziyadah. Tapi ilam yako'a, selagi keduanya kama huwa fi yu'in wa wa'a. Selain keduanya manakala terdapat pada lafaz yang bermindak mudha'af. Jadi di sini disebutkan manakala ya dan wawu itu bersandingan dengan 3 huruf yang asli, maka ya dan wawunya adalah ziyadah. Kecuali kepada sunai al-mukarrar, kecuali kepada 2 harf yang 2 harfnya itu mengalami pengulangan. Jadi mudha'af tapi mudha'af yang versi rubai. Ya, mudha'af yang versi rubai. Wal awalu kasoirofin. Nah, soirofin di sini yaknya ziyadah. Mengikuti wazan fai'alun. Ya mulu, amila ya malu kan Mas ya, Awan ya? Apa amala ya milu kan ya? Amala ya milu. Ya malu kok di sini. Amila ya malu ya, amila ya Ya. malu bener, amila ya malu. Tak malun, wama tak malun, amila ya malu. Di sini jadi ya malu harus ini. Jauhar wawunya itu ziyadah. Ajuz orang tua atau orang lemah. Nah, untuk yang kedua, lafadz yuk nama untuk burung yang memiliki cakar, yang memiliki apa namanya itu? Ya, kuku yang tajam itu ya namanya apa? Cakar ya. Bisa. Kayak burung yang pemakan daging itu kan kakinya, kukunya apa? Bengkok itu kayak taring. Kemudian wa'wa'a, masdar dari wa'wa'a. Jadi wa'wa'a ini nama dari sebuah suara. Ya. Berapa namanya kalau burung itu bercuit, bersiul. Suara burung apa Mas Nawan? Ya. Ya itulah. Kalau di kamus muhit itu wa'wa'a itu biasanya untuk hewan-hewan ini, untuk hewan-hewan apa namanya? Pemakan daging, bisa untuk kalab, dhi'be, jadi apa namanya? Anjing ataupun serigala. Berarti antara melolong sama menggonggong.
menggonggong, anjing, melolong, serigala. Ya benar ya, melolong ya. Nggih. Biasanya kalau di gunung-gunung itu juga ada apa anjing hutan, ajak situ kalau malam-malam. Dulu waktu saya di Jawa Barat kan pernah tinggal di pegunungan, setiap malam dengar lolongan. Faliyah uwal wawu fil awali zaidatani wafitani asliyatani. Jadi kalau kita ketemu isim rubai, ya di sana ada alifnya dan ada 3 huruf aslinya pasti ziyadahnya. Yang mudahnya kayak lafadz Utsman itu alifnya pasti ziyadah, gitu kan? Itu kalau kasusnya alif. Atau umpama kalau kasusnya ya semacam lafadz umpama lafadz kanisah gitu ya. Kanisah itu yaknya pasti ziyadah karena awalnya kan dari kaf nun sin kanasa yaknisu yang artinya menyapu. Kalau kanisah artinya gereja. Soalnya kan apa pengakuan dosa ya kalau Kristen Katolik itu. Redemption. Gimana kan? Apa istilahnya redemption kalau nggak salah? Oh, redemption. Oh. Ya, ya. Ya, lanjut. Oh, Mas Rawan ini ngajinya bisanya jam 6 atau andai di jam 5 itu nggak bisa ya? Kepagian. Bisa sih bisa, cuman ya. Biasanya ya baru agak selanya itu jam-jam 6 gitu. Oh iya, iya. Maksudnya kan kadang ya biar lah ya biar agak santai Mas Rawan. Jam 6 ya, ya. Kalau setengah 6 mungkin bisa. Oh, setengah 6. Atau setengah 7 juga bisa? Oh, insya Allah setengah 7 bisa. Oh, iya. Bisa setengah 7. Iya. Ini kan nanti tinggal berapa ya? Tinggal 8 pertemuan kan Alfiah nih nanti. Iya. Nah, rencana yang Makudi Mas Nawan mau ikut atau tidak? Belum tahu. Belum tahu, tapi kemungkinan belum dulu Ustaz, soalnya apa? Mau murojaah ini Ustaz, mau ngapa? Kalau ditambah dulu kayaknya Iya, ini iya. belum. Takutnya tuh lewat-lewat aja. Iya, iya, iya. Iya, iya. Sudah ada Wah, daftar? kada. Gimana? Sudah ada yang daftar belum? Yang Makudi. Ya sudah lumayan, Pak Rahmat. Iya, Pak Rahmat ada, ya ada yang daftar lumayan. Ya nanti kan umpama suatu saat Mas Nawan ingin kan bisa recordnya saja, maksudnya nggak harus ikut apa namanya, nggak harus ikut live-nya Kelas nggih. recordnya juga kan bisa. Ya. Wa kadza hamzun wa mimun sabaqo salasatan taksiluha tahakkokol yang kalau yang saya hafal, tapi di situ hukiko wallahu alam. Begitu juga hamzah dan mim yang mendahului 3 huruf itu bisa dipastikan nilai ziyadahnya kalau 3 huruf itu adalah huruf yang asli. Jadi ternyata di sini kita juga bisa mengidentifikasi adanya ziyadah yang berupa hak atau mim kalau memang mereka mendahului. Jadi ketentuannya nggak sebebas pada alif wawu dan ya, tapi ketentuannya manakala mereka ini mendahului gitu ya. Manakala mereka ini mendahului 3 huruf, yang 3 huruf ini sudah dapat dipastikan, sudah dapat dipastikan gitu ya, diidentifikasi bahwasanya ketika huruf ini adalah huruf yang asli. Kadzalika yuhkamu ala hamzati wal mimi bi ziyadah idza taqaddama ala taqaddamata la salati ahrufi usulin. Nah, begitu juga dapat dihukumi hamzah dan mim ini ziyadah manakala
keduanya itu mendahului 3 huruf yang sifatnya adalah asli. Yang sifatnya adalah asli. Jadi contoh umpama lafadz muslimun itu jelas ziyadahnya mimnya. Atau umpama lafadz aslama, ya hamzahnya jelas ya ziyadah. Sebagaimana lafadz ahmada dan lafadz mukrim. Nah, di sini karena mereka ya mendahului 3 huruf, yang 3 huruf ini sudah dapat dipastikan mereka itu adalah huruf asli gitu ya. Jadi ketika dideteksi, oh ini hurufnya asli semua. Kan kemarin sudah disinggung ya di awal cara mendeteksi huruf asli itu bagaimana. Yakni cara mendeteksi huruf asli adalah manakala dalam pemberlakuan tasrifnya itu huruf aslinya akan eksis gitu. Maksudnya dia ada dalam semua tasrifannya kecuali karena sebab iklal. Jadi karena kalau umpama dia hilang karena sebab iklal, itu tidak menjadi sebab dia turun dari huruf asli. Jadi huruf yang akan selalu eksis kecuali karena sebab iklal. Jadi kalau disebabkan iklal kemudian dia hilang, itu tidak akan mengurangi nilainya sebagai huruf asli. Sedangkan huruf ziyadah ini huruf yang tidak konsisten dalam setiap tasrifannya. Baik nanti perubahannya karena iklal atau tidak, itu tidak dibahas. Yang penting dia itu tidak eksis dalam setiap tasrifannya. Kan cara mendeteksi huruf asal dan ziyadah semacam itu. Nah, kayak mukrimin ini, kalau kita buat ke fi'il madinya kan akroma, mimnya hilang. Padahal pembuangannya bukan karena iklal. Ya sebenarnya bukan pembuangan, malah belum ditambahkan kan gitu ya. Ahmada, fi'il madinya hamida yahmadu. Nah, bisa dimengerti Mas Nawan. Biasa. Sekarang fa'in sabako asa ini kalau ternyata hamzah dan mim ini mendahului dua huruf asal, mendahului 2 huruf asal, kima bi asolatihima, maka 2 huruf asal ini dihukumi sebagai huruf asal. Jadi ketika 2 huruf ini adalah fa'in sabako, asa ini kalau hamzah dan mim mendahului ya sebagai asal. Jadi aslaininya ini meskipun bentuknya jamid, muawal karena menjadi hal ya. Yang menjadi hal. Jadi kalau mim dan hamzah itu mendahului tapi berposisi tapi dia itu kondisinya adalah huruf asal, maka ya nantinya dia akan dihukumi sebagai huruf asal. Atau fa'in sabako asla ini, kalau hamzah dan mim ini mendahului 2 huruf asal. Mendahului 2 huruf asal ini kita jadikan maf'ul bih saja. Jadi di belakangnya itu hanya ada 2 huruf asal. Jadi tidak lebih dari 2 huruf asal. Nanti hamzah dan mimnya akan kita nilai sebagai huruf asal juga. Contohnya pada lafadz ibilun dan lafadz mahdun. Pada lafadz ibilun dan lafadz mahdun ini bak dan lamnya memang ketika kita deteksi di sana adalah huruf asal, atau pada hak dan dal ya manakala kita deteksi di sana adalah huruf asal. Nah, ketika dia adalah sebuah huruf asal, maka nanti akan kita nilai hamzah dan mim yang berada di sana adalah huruf asal juga, bukan huruf ziyadah. Karena ketentuannya manakala setelah mim atau hamzah itu 3 huruf asal minimalnya. 3 huruf asal atau lebih baru bisa kita nilai di sana mim dan hamzahnya adalah ziyadah. Tapi kalau hanya 2 huruf asal saja, ya justru mim dan hamzahnya itu adalah huruf asal juga. Berikutnya 933.
Kahazun akhirun ba'da alif aktsara min harfaini lafdhuha radif. Nah, begitu juga dihukumi hamzahnya itu dengan nilai ziyadah ya. Begitu juga nanti dihukumi hamzahnya itu adalah ziyadah ketika dia terletak di akhir dan terletak setelahnya alif. Yang di sana lebih dari 2 huruf. Berarti ya 3 huruf ke atas gitu ya. Nah, begitu juga ya. Begitu juga nanti hamzah itu dihukumi dengan nilai ziyadah. Manakala hamzahnya itu terletak di akhir setelah alif. Nah, terletak di akhir setelah alif ini juga ditambahi ketentuan didahului oleh lebih dari 2 huruf. Sekarang kita lihat percontohannya hamro ya. Ini ada hamzah di belakang. Kemudian sebelumnya ada alif, berarti ketentuan sebelumnya sudah terpenuhi ya. Dan sebelum alif didahului oleh lebih dari 2 huruf. Nah, jadi kita lihat dalam contoh hamro di sini ada ha, ada mim, ada ro yang terletak sebelum alif. Ya. Nah, maka kalau seperti ini hamzahnya bisa diidentifikasikan sebagai huruf. Keluar ya Mas Nawan? Dia Ustaz. Sudah sejak tadi atau barusan? Barusan. Pasaan saya ngomong, loh kok nggak direspon saya. Oh, ternyata layarnya muter. Sampai mana tadi? Hamro. Oh, hamro, ya hamro. Lafadz hamro. Nah, di sini saya ulangi untuk lafadz hamro. Ya, tadi ketentuannya gimana? Ketentuannya adalah ada hamzah. Oke, ada hamzah. Sebelumnya terdapat alif. Sebelum alif ini harus lebih dari 2, berarti minimalnya 3. Kita lihat pada lafadz hamro, di situ ada ha, ada mim, ada ro. Oke, ini berarti sudah memenuhi ya, karena ada 3 huruf sebelum alif. Sehingga hamzahnya ini bisa kita nilai sebagai ziyadah. Gitu. Nah, sehingga Mas Nawan, dalam kasus yang alif ziyadah, hamzah yang ziyadah semacam ini sebenarnya secara nggak langsung bisa kita gunakan sebagai salah satu identifikasi sebagai alif taknis. Loh, kok bisa? Karena alif taknis itu kan sifatnya ziyadah. Namanya tanda taknis itu kan ziyadah. Karena kan aslu fil asma, al aslu fil asma itu mudzakkar. Hukum asal dalam isim itu mudzakkar. Sehingga alamatut ta'nis itu sifatnya juga ziyadah. Nah, ketika nantinya ada alif yang di belakang, yang dia itu ziyadah, itu bisa menjadi salah satu identifikasi kalau dia adalah alif ta'nis. Tapi kan ini hamzah bukan alif. Nah, kalau kita ingat kaidahnya bahwasanya alif mamdudah, ya alif mamdudah itu sebenarnya disebut alif mamdudah itu yang mana? Apakah hamzahnya
ataukah alifnya yang disebut dengan alif mamdudah itu hamzahnya? Kok bisa? Karena awalnya di sini berupa alif, ada double alif. Nah, ada double alif, kemudian yang alif kedua ini dirubah menjadi hamzah. Jadi termasuk salah, bisa diidentifikasikan sebagai alif taknis ya, yang mamdudah. Tapi tidak selalu alif yang mamdudah itu adalah alif taknis ya. Tentunya tadi diantaranya dia harus ziyadah kan gitu. Dan nanti juga bisa dideteksi dengan cara ditasghir atau dengan marji'nya dhamir ya, sebagaimana yang kemarin kita bahas dalam bab taknis itu. Mungkin nanti bisa Mas Nawan murojaah dan coba disinkronasikan. Tadi apa tak? Al-aslu fil ismi Mudzakkar. dzakar. Oh, oke. Jadi itu loh Mas Nawan, 9 ilahnya isim ghairu munsharif itu kan hukum aslinya itu kan hukum asalnya isim semua. Jadi kalau apa namanya isim ghairu munsharif itu kan disebabkan ilah yang far'iyah. Nah, maksud dari far'iyah ini apa? Khuruj an asal. Nah, jadi kebalikan dari sifat far'iyah itu Mas Nawan. Di antara ilah waswiyah itu kan taknis, lawan dari taknis mudzakkar. Berarti hukum fil ism itu al aslunya adalah mudzakkar. Harusnya gender itu ya basicnya laki-laki. Maka kalau ada perempuan itu adalah pengembangan dari laki-laki ya, kayak Siti Hawa kan perkembangan dari Nabi Adam. Al-aslu ismi itu nakiro. Hukum asal dan namanya kata benda itu enggak memiliki nilai spesifikasi. Makanya kalau dia kok ada kata benda kemudian menjadi identitas semacam alam, maka dia keluar dari hukum asal, makanya disebut ilah far'iyah. Jadi ya bisa dibilang 9 ilah dalam isim ghairu munsharif itu adalah isim-isim yang keluar dari hukum asalnya. Semacam sighah muntahal jumu. Lawannya kan apa? Lawannya adalah mufrad. Al-asl fil ism itu mufrad. Kata benda itu basicnya digunakan untuk menunjukkan satu benda saja, namun tidak ditentukan bendanya. Kan kuli gitu loh. Hukum asalnya kan kuli kalau dalam konsep mantiknya itu. Kemudian dia bisa berbentuk plural dan pluralnya tidak bisa dijamakkan lagi sehingga muntahal jumu. Ya berarti dia sudah melenceng dari hukum isim yang mufrad. Karena kan mufrad bisa dijamakkan. Nah, kalau jamak taksir kenapa nggak masuk ilahnya isim ghairu munsharif? Masalahnya jamak taksir itu masih bisa dijamakkan. Nah, kalau sihal muntahal jumu kan sudah nggak bisa dijamakkan. Dalam bentuk jamak yang paling akhir. Definisi sihal muntahal jumu kan gitu, bentuk jamak yang sudah final. Hukum asal di isim ya dia mufrad tidak murokab. Makanya kalau ada isim itu tertarkib masji keluar dari hukum asal. Hukum asal dalam isim itu adalah isim jamid. Kalau dia wasof ya dia menunjukkan arti sifat, maka dia keluar dari hukum asal dan begitu seterusnya. Hukum asal dalam isim nggak ada ziyadahnya. Makanya kalau ziyadah alif nun dia keluar dari hukum asal. Oke. Termasuk juga hukum asal dalam isim itu bahasa Arab. Makanya kalau ada isim kok tidak menggunakan bahasa Arab ya sudah keluar dari koridor hukum asal. Karena kan yang kita lihat sekarang kan sintaksis dalam bahasa Arab. Kok di sana ada noun kata benda yang dari selain bahasa Arab ya kan sudah melenceng. Padahal ya gitu ya, padahal pelajarannya kan hanya kayak grammar aja, tapi ada nilai-nilai filsafat ya. Iya, Ustaz. Asyura, nah ini asyura hamzahnya juga ziyadah. Kenapa? Karena sebelumnya ada alif, sebelum alif itu lebih dari 2 huruf. Ya, ada lebih dari 2 huruf asyura. Meskipun sebelumnya itu ada ziyadahnya juga ya. Umpama kayak wawu sama alif itu ziyadah. Loh, kok bisa ziyadah?
kembali ke nazam sebelumnya tadi. Fa'alifun aktsara min asla ini kan gitu. Sahabaza idun bi ini. Kalau ada alif yang menyertai lebih dari 2 huruf asal, maka alifnya ziyadah. Ini alifnya ziyadah juga Mas Nawan. Yang awal itu ya. Yang A Iya. gitu. Ya. Kemudian wawunya juga ziyadah kena batch setelahnya itu. Ya. Yang apa namanya kata kalya wal wawu ilam ya Wawu. koa. Ya, ya. Ya, tapi yu'in bawaan atau sebelumnya. Wal ya kada wal wawu ilam ya koa kama huwa fi yu'in. Jadi enggak masalah karena di sini yang penting lebih dari 2 huruf. Yang penting lebih dari 2 huruf. Meskipun di sana lebih dari 2 huruf ada unsur ziyadahnya enggak masalah ya. Qosi'a, nah ini alifnya juga ziyadah. Nah, hamzahnya ziyadah karena sebelum alif lebih dari 2 huruf, meskipun toh sebelumnya ada alif yang juga ziyadah. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan Mas Nawan? Jelas, Ustaz. Iya. Tempo hari pas Syekh Muhammad Amin Asyinkiti itu ke Indonesia, itu kan sempat dibacakan biografinya. Jadi ya, beliau itu sempat merasa, ya jadi cerita gitu. Saya tuh sampai bingung, nahwu itu mau bagian mananya lagi yang saya pelajari. Jadi sudah level muntaha, ya level akhir. Saya bingung, nahwu ini mau mana lagi yang saya pelajari. Ini luar biasa. Lah memang dari masa kecil usia 7 tahunan itu kan sudah diwajibkan menghafal matan-matan kitab. Oke. Enggak cukup. Singkit ya? Iya, singkit. Ya. Orang-orang singkit itu. Mungkin Mauritania. secara teknologi tertinggal, cuman kekayaan intelektualnya luar biasa. Oke. Untuk nahwu aja alfiyah itu nggak cukup. Alfiyah Ibnu Malik harus dengan alfiyah Suyuti dan alfiyah Ibnu Mu'tiyah. Berarti kan 3.000 kalau kayak gitu. Itu untuk nahwunya. Belum usul fikihnya. Belum hadisnya. Hadisnya kan ada alfiyah Iraqi itu. Kalau usul fikihnya kan ada alfiyahnya Imam Suyuti juga. Fikihnya ada Zubat. Alah. Ya hanya ya setidaknya kita nganu lah ya, setidaknya mencintai mereka-mereka yang dekat dengan Allah dengan jalur ilmu. Kan katanya apa namanya itu? Akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai itu loh. Hadisnya. Oke. Almar'u ala man ahabbah atau apa? Itu. Ma'aman ahabahu gitu. Almar'u ma'aman ahabahu. Ya siapa tahu kita masuk surga jalur itu Mas Lawan. Mau ngandalin amal ya nggak pede. Geleng-geleng ya. Mau ngandalin amalnya sendiri, ngandalin ngajinya sendiri ya nggak pede. Sekelas kiai-kiai itu kadang ngomong, kita itu nggak ada yang bisa kita harap kecuali rahmatnya Allah. Sholat kita aja murad marid. Apa ya murad marid itu bahasa Indonesianya? Berantakan. Berantakan ya. Sholatnya aja berantakan, nggak bisa mengandalkan amal. Ya minimal mencintai para ulama, mencintai orang-orang yang dekat dengan Allah. Meskipun mau ngejar ya nggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in taqaddama al-alifah harfani. Sekarang kalau alifnya itu ternyata didahului oleh 2 huruf. Tadi kan ketentuannya kalau sebelum alif itu 3 huruf ya. Nah, ternyata sekarang sebelum jadi nanti kalau
sebelum alif ada 2 huruf gitu, hanya 2 huruf saja ya, hanya 2 huruf saja, maka hamzahnya bisa kita pastikan tidak zaidah. Nah, kasus yang semacam ini loh Mas Nawan, nanti hamzah yang semacam ini tidak masuk dari alif taknis yang mamdudah. Loh kok bisa? Ya karena dia asli gitu loh. Kalau asli itu kan berarti dia bukan alamat taknis. Maksudnya arah pembahasan saya itu sebenarnya ke sini. Ketika alif taknis yang mamdudah, ya atau umpama ada alif yang maksuroh lah katakan. Kalau dia itu tidak ziyadah, jadi ada alif, baik dia mamdudah atau dia itu maksuroh, kalau dia tidak ziyadah, maka sudah dapat dipastikan dia bukan alif taknis. Bisa difahami? Kayak Juha itu, Maksura. Juha nama orang itu kan. Yeah. Ya Juha itu kayak semacam Abu Nawasnya versi lain lah. Ada yang bilang Juha sama Nasruddin itu sama, ada yang bilang orang yang beda. Nasruddin Juha. Itu kan para sufi yang berapa namanya? Berpura-pura bodoh. Cara apa namanya? Cara menghilangkan iya, tak apa namanya? Ketakjuban diri, takjubnya kan kayak gitu. Daripada saya ujub dengan diri saya sendiri, ya saya berpura-pura bodoh saja. Jadi semacam Abu Nawas itu kan levelnya level kodi, orang dia punya santri awalnya. Tapi begitu ayahnya meninggal, dia pura-pura gila karena khawatir dijadikan kodi. Soalnya wasiat ayahnya itu kamu jangan sampai menurunkan saya sebagai kodi. Pura-pura gila. Tapi nggak tahu ya, kontroversi kok itu. Abu Nuwas sendiri itu. Pernah siang-siang bawa komer, tapi ya nggak tahu ya. Kita kan ya. Terus ketemu Harun Ar-Rasyid, sama Harun Ar-Rasyid tanya, apa yang kamu umpetin di jubahmu? Kan langsung diumpetin. Ini susu, suruh geledah. Susu kok warnanya merah? Iya, dia malu ketemu khalifah. Ya bisa aja. Nah, jadi kan saya ulangi, manakala kita menemukan alif di akhir kalimat, baik dia maksuroh atau mamdudah, alifnya tidak mungkin alif taknis manakala alifnya tidak ziyadah. Kita tahu dari mana tidak ziyadah? Manakala huruf sebelumnya hanya terbatas 2 huruf. Nah, sudah enak kan? Soalnya kan kadang kita bingung. Ini lafadznya mu'annas atau bukan? Kalau dengan tak marbutoh kan gampang ya Mas Lawan ya. Yeah. Ini kan oh iya ini ada tak marbutoh berarti cewek gitu. Nah, kalau alif ini kan kadang yang dilematis. Ini sebenarnya lafadznya mudzakkar atau mu'annas? Tinggal dilihat sebelum alifnya itu ada 2 huruf atau enggak. Kalau ada hanya terbatas 2 huruf saja, oh berarti alifnya asli. Kalau alifnya asli, berarti di sana dia bukan sebagai ciri dari mu'annas. Alifnya bukan alif taknis. Orang yang tak marbutoh saja enggak selalu alif taknis, enggak selalu tak taknis. Taknis ya. Iya, karena kan ada taklil ifrad untuk menunjukkan arti satu. Contohnya kayak tamrotun. Tamrotun tuh enggak cewek. Ya, ya. Menunjukkan bilangannya tamrotun 1 buah kurma. Kalau tamrunnya ya itu jadi banyak kurma. Tapi masih dalam satu jenis. Nanti kalau dijamakkan lagi berarti sudah beda jenis. Sama kayak sajarotun itu 1 buah apa? Kalau pohon pakainya apa? 1 buah pohonnya Mas Lawan. Sebatang ya. 1 batang pohon. Ya, 1 batang pohon itu sajarotun. Kalau syajarun itu sudah pohon, banyak pohon. Tapi masih satu jenis. Nah, kalau asjar itu sudah banyak jenisnya, banyak pohon, banyak jenisnya. Itu yang mungkin kita perlu jeri. Najmatun 1 bintang, najmun itu sudah banyak bintang. Nah, kalau anjum itu sudah kumpulan bintang. Kalau nujum ya sudah rasi-rasi bintang itu. Anjum itu 1 rasi bintang kalau salah. Anjum 1 rasi bintang, kalau nujum sudah banyak rasi bintang. Makanya namanya kan ahli nujum. Jadi ahli rasi-rasi bintang karena rasi bintangnya banyak. Astrolog. Ya, astrolog. Astrolog.
horoskop itu. Nggih. Apa zaman dulu kalau aneh, oh sains saya, kartun zaman saya kecil. Mas Nawan menangi lah pastinya kan. Contohnya kayak lafadz kisain dan ridain. Nah, hamzah yang awal ini badal dari wawu, dari kasa yaksu. Yang kedua badal dari ya, badal dari ya. Ridain ini awalnya dari kata ridayun. Ridain dari kata ridayun. Begitu juga manakala mendahului alif, kata kita qadama ala alifi harfun wahid. Ketika di sana ternyata setelah alif ini hanya satu harf saja, kayak maun dan daun, ini hamzahnya pasti asli. Meskipun hamzah pada maun itu awalnya hak, terbukti saat jamak miyahun dikembalikan ke bentuk basicnya. Kadang dalam bahasa Arab itu ada perubahan-perubahan yang kita sendiri susah mengidentifikasinya. Kadang yang lucu tuh gini Mas Nawan. Orang Arab itu melakukan proses iklal, tapi tidak ada alasannya. Bukan iklal, ibdal. Jadi kalau kayak lafaz Allah itu kan ada yang bilang dari al-ilahu. Al-ilahu, kemudian hamzahnya dibuang. Kenapa? Iktibaton. Katanya itu iktibaton. Iktibat itu yang melakukan sesuatu tanpa alasan. Jadi orang Arab itu buang hamzahnya tanpa alasan. Pingin aja. Ya ini susah kalau alasannya iktibaton. Dalam artian kan nggak ada kaidah pastinya. Tapi ya Allah dari kata al-ilahu itu dikritik lah ya, dikritik. Karena yang lebih tepat Allah itu ya sedari awal dia adalah alam. Alam isim. Ini kan pendapat dari Imam Sibawi. Beliau sendiri yang bilang bahwasanya Allah itu ya alam isim. Bahkan Imam Sibawi itu masuk surganya karena diterima amalnya lah istilahnya. Diterima amalnya atau istilahnya masuk surga itu dengan dasar mengatakan Allah itu alam isim. Isim ma'rifah paling tinggi itu ya alam. Berupa lafaz Allah. Baru domir, baru alam yang lain. Jadi kan kalau basicnya kan apa ya namanya, isim paling ma'rifah itu kan isim domir. Kata ganti itu kan paling ma'rifah. Tapi di sana Imam Sibawi mengatakan ada satu alam yang bisa mengungguli isim domir, yakni lafaz Allah. Karena dimanapun Anda temui alam semesta itu semua menunjukkan pada Allah. Kata Imam Sibawi. Luar biasa. Iya. Belajar Makanya nahwu aja sampai makrifat. Loh kan beliau basicnya orang Persia, Mas Nawan. Orang Persia itu kan apa ya? Filsufnya kan lumayan Iya. orang-orang Abstraksi ya. abstraksinya. Makanya kan sekarang termasuk filsafat yang berkembang di dunia Islam itu justru di Iran itu dengan metode iluminasi. Iya. Suhrawardi itu ya? Ya, itu. Ya meskipun ya agak-agak ada aroma syiahnya, cuman kan kalau masalah teolognya kan enggak ini. Kalau Syiah itu kan sebenarnya kadang yang problematikanya kan di masalah Nabi Muhammad dan Alinya kan. Cuman kalau di masa konsep ketuhanannya kadang enggak terlalu bermasalah. Ya meskipun ada yang ngawur juga Allah menjelma jadi Ali kayak orang Kristen. Ada yang ngawur kayak gitu ya ada. Itu di Ibnu Hamdun di syarahnya, di hasyiahnya kitab Makudi itu disebut ya itu Imam Sibawayh itu kan meninggal. Terus seorang muridnya itu mimpi ke Imam Sibawayh. Gimana keadaan engkau wahai Syekh? Alhamdulillah saya ditempatkan di tempat Raudhatan min riyadil jannah, salah satu kebun dari kebun surga. Atas amal apa? Ya karena saya mengatakan bahwasanya Allah itu adalah isim alam. Masuk surga. Masya Allah. Ya barangkali kita mau jadi penemu ya, jadi penemu nanti membuat sesuatu yang membuat Allah ridho. Okay. Ya diantaranya yang kayak gitu kan kayak Imam Jazari, Sahibul Jazariyah itu kan juga jadi ceritanya, tapi saya lupa di kitab apa gitu.
Muridnya itu mimpi, Syekh, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah, malaikat tidak berani menanyaiku. Kenapa? Pas dia tanya mantra buka, saya balik tanya, akhtokta, kamu itu salah. Itu nun mati ketemu roh. Akhtokta, malaikatnya bingung disalah-salahin. Nggak berani tanya. Ya kalau nggak orang luar biasa nggak mungkin berani Mas Tawan ketemu malaikat mesti sudah ketakutan. Yang kalau dihabiskan ceritanya suaranya kayak guntur kan gitu. Sekarang sendirian dalam kubur dengar suara bledek kayak gitu kan mesti menciut kan nyalinya. Kalau bukan orang pilihan ya nggak mungkin kuat. Nggak buka tajul saat periode ini. Belum Mas. Ini periode ini dan periode depan ini semua masih saya semua Mas Nawan yang ngisi soalnya Ustadz-ustadznya kayak masih pada liburan gitu. Jadi saya semua yang isi. Ya mungkin ya gimana? Nggak kepikiran pengen ngaji tajud lagi. Gara-gara Asad bilangmu. Waktu itu. Iya nanti coba lihat ini ya. Yang ngaji syarah Jazariyah itu kan enak. Soalnya kalau hanya baitnya saja kadang kan agak ribet, dempet-dempet hurufnya itu. Wa nunu fil akhiri kal hamzi wa fi nahwi godong farin asolatan fi. Nah sekarang kalau nun berada di akhir itu sebagaimana hamzah. Tapi untuk semacam lafadz godong far ini nunnya adalah asli. Jadi begini, nun itu manakala dia terletak di akhir ya setelah alif. Ini jelas ya ada nun setelah alif. Ya, identifikasinya mesti ziyadah semuanya gitu loh antara alif dan nunnya. Kalau didahului oleh dua huruf, maka nanti nunnya ini dihukumi dengan ziyadah. Jadi hukum yang berlaku pada alif ya, hukum yang berlaku pada alif di sana, ya kan? Yang kalau dia itu nanti terletak setelah 3 huruf kan dia ziyadah. Nah, nunnya pun sama gitu. Jadi hukum yang berlaku pada alif itu juga berlaku pada nun. Contohnya sebagaimana lafadz za'faron dan sakrona. Lafadz za'faron dan sakrona. Nah, di sini berhubung alifnya itu ziyadah. Lo tahu dari mana kalau ziyadah? Kan terletak lebih dari 2 huruf, 3 huruf kan sebelumnya. Nah, maka nunnya juga ziyadah. Za'faron, sakron, atsyan. Umpama apalagi Hilman, Utsman, Rodofan. Nah, itu Seton ya. Syaiton juga. Syaiton. Syaiton. Ya, versi Indonesianya setan lah. Nah, tapi kalau sebelum alif itu enggak lebih dari 3 huruf, hanya 2 saja, maka ya nunnya itu asli. Nunnya pun asli karena di sini ketentuannya adalah manakala nunnya itu melebihi dari ketentuannya nun itu akan asli kalau alif sebelum alif itu hanya 2 huruf saja. Nah, kalau alifnya ziyadah enggak? Alifnya ziyadah. Kok ziyadah? Karena dia terletak pada kalimat. Jadi perspektif alif itu kalimat. Karena alifnya terletak pada kalimat yang di sana ada 3 huruf. Jadi alif ya ziyadah, alif ya ziyadah tapi nunnya asli. Bisa difahami? Oke, San. Dan dihukumi sebagai ziyadah juga nunnya kalau setelah nun itu ada 2 huruf ya idza waqa'at ba'da nun harfaini wa ba'daha harfani.
Jadi nun itu terletak setelah dua huruf dan setelah nun juga dua huruf sebagai lafaz godongfar. Godongfar ini artinya singa. Nah di sini nanti nunnya itu adalah ziyadah karena ba'da harfaini wa ba'daha harfani. Sama sini ada yang mau ditanyakan tidak Mas Nawan? Cukup jelas, Ustaz. Cukup jelas ya. Kita lanjut besok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.